Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Arsip Horor. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri, teman-teman. Kali ini berjudul tentang misteri pencuci mobil bus. Dan cerita kali ini ditulis oleh Wandi F. Caraka. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung, dan nantinya kalian juga bisa mengunjungi FB-nya ya teman-teman. Linknya saya akan taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Purwanto, pemuda asal desa Sukomulyo itu dulunya bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan yang lumayan besar. Namun karena saat itu musim pandemi yang mengakibatkan banyak perusahaan mengurangi jumlah karyawannya dengan alasan tidak adanya pemasukan, permintaan konsumen, sehingga produksi pun kemudian terancam macet. Maka Purwanto termasuk salah satu dari sekian juta karyawan yang terkena imbas dan dia pun harus menganggur. Setelah berbulan-bulan tidak ada pekerjaan, otomatis kondisi rumah tangganya pun kurang harmonis. Seorang istri mungkin masih bisa memaklumi seandainya suaminya menganggur dalam 1 atau 2 minggu. Tapi kalau sudah sampai berbulan-bulan, sudah bisa dipastikan perang dingin dalam keluarga pun akan terjadi. Sikap istri yang biasanya manja kini telah berubah menjadi egois. Kata-katanya pun menjadi ketus. Tidak ada lagi senda gurau, tidak ada lagi sapaan lembut untuknya. Setiap kali bicara ujung-ujungnya pasti menyinggung masalah uang dan hutang. Purwanto yang merasa harga dirinya sudah disepelekan, kini tidak betah berada di rumahnya sendiri. Dia bukan tidak ingin memanjakan anak dan juga istrinya, tapi apa daya, dia harus menerima konsekuensi dari keadaan yang memaksa jiwanya menjadi labil itu. Hari-harinya ia habiskan untuk merenungi nasib, mencari jawaban, yaitu jalan keluar agar tidak terlalu terpuruk kondisinya. Dia mendatangi satu persatu teman yang bisa ia minta bantuan ataupun yang dia kenal tentunya dengan baik, menanyakan kalau mereka punya pekerjaan atau tidak. Namun, hampir semua temannya ini mengalami hal yang sama. Mereka juga tengah mengalami krisis ekonomi yang terancam keretakan hubungan rumah tangga. Bahkan ada beberapa temannya sudah digugat perceraian oleh istri mereka. Purwanto tidak ingin mengalami nasib seperti temannya itu. Maka segala usaha ia coba upayakan agar ia mendapatkan pekerjaan lagi, namun kondisi negara memang memaksa rakyatnya untuk ikut prihatin. Dia juga sudah meminta tolong kepada saudara-saudaranya untuk meminjam uang hanya untuk makan saja. Purwanto ingin mencoba keberuntungannya dengan berdagang. Namun itu pun tidak mudah, dia butuh modal yang tidak sedikit, dan keinginannya itu terpaksa ia urungkan. Sampailah Purwanto di sebuah terminal yang cukup ramai hari itu. Dia membayangkan andai bisa bergabung dengan mereka yang bekerja sebagai kernet baik bus ataupun angkot. Namun dia sama sekali tidak mempunyai teman ataupun kenalan. Maka berhari-hari dia bolak-balik ke terminal, hanya sekedar nongkrong membuang kejenuhan bila di rumah. Dalam hatinya berharap, kalau ada yang mengajaknya untuk bekerja, tapi sampai berhari-hari tidak ada seorang pun menyapanya. Dan pandangan matanya tertuju pada seseorang yang tengah mencuci bus kala itu. Sepertinya dia sangat kesulitan, harus turun naik membersihkan bagian atap bus itu. Purwanto mencoba mendekati orang itu. Dia mengambil ember berisi air, kemudian diberikan pada orang di atasnya. "Wah, terima kasih mas," kata orang tadi, kemudian menyiram atap bus itu. Purwanto memberikan ember kedua yang langsung diterima oleh orang tadi. Setelah dirasa cukup, orang itu pun turun, lalu membersihkan badan mobil itu. Purwanto pun ikut membersihkan sampai seluruh bodi bus terlihat sangat bersih. "Kamu udah pernah nyuci bus mas?" tanya orang tadi. Purwanto merasa kesempatan mulai terbuka. "Nama saya Purwanto mas. Saya sudah lama menganggur mas. Tadinya kerja di perusahaan, tapi ya itu," jawab Purwanto sambil memperkenalkan dirinya. "Oh iya mas, gara-gara covid toh. Nama saya Zulham mas. Kalau mas mau, mas bisa mencuci bus ini setiap malam.
Bus ini tiap hari dari Jakarta jam 5 atau jam 7 malam. Siapa tahu nanti ada juga bus yang ingin dicuci oleh masnya. Wah, iya ya mas, saya mau mas. Terima kasih mas atas tawarannya. Besok saya kesini mas. Iya mas, kesini habis maghrib. Iya ya mas, saya nanti ke situ. Kemudian Mas Sulam ini memberikan uang sebagai upah membantunya tadi. Purwanto merasa terharu menerima uang itu. Dia merasa baru mendapat uang dari hasil keringatnya setelah sekian lama tidak pernah memegang uang sepeser pun. Keesokan harinya setelah maghrib ia berangkat ke terminal. Kemudian dia menemui Sulham. Tapi orang yang ditunggu-tunggu belum terlihat juga di sana. Dia menunggu sampai akhirnya Sulham datang dan langsung mendekatinya. Sulam mengajak Purwanto ke warung kopi dan langsung memesan 2 gelas kopi pada seorang pelayan wanita yang kelihatannya masih muda. Nah, untuk sementara ini kita kerja sama dulu sampai kamu benar-benar lancar mencucinya. Atau kita tetap bekerja bareng supaya lebih cepat dan tidak terlalu capek. Misal saya di atap, kamu bisa di bagian bodi. Sulham memberi pengarahan. Saya ngikutin Mas Sulham saja. Apa yang menurut Mas baik, ya baik pula untuk saya. Begitu balas Purwanto. Bus pertama datang sekitar jam 7. Sulham bertanya pada sang sopir, apakah mau langsung dicuci? Sopir mengiyakan. Maka mereka langsung mencucinya. Sulham ternyata sangat puas dengan hasil kerja Purwanto. Selain cepat juga telaten dalam setiap detailnya. Purwanto sudah bertekad untuk bekerja sampai pagi. Ia berharap semakin banyak mobil yang dicuci akan semakin banyak juga mendapatkan uang. Dia ingin melihat istrinya tersenyum kembali, juga ingat anaknya yang kini sudah duduk di bangku SMP, dan yang kecil yang tengah lucu-lucunya. Purwanto ingat kalau si kecil meminta mobil-mobilan. Maka keesokan harinya sepulang dari terminal dia langsung ke toko mainan, membelikan sebuah mobil-mobilan bertenaga baterai. Dan benar apa yang sempat ia bayangkan, istrinya tersenyum sambil menerima uang dari pemberian suaminya. Purwanto teringat saat masih berpacaran dulu. Aisyah gadis yang manja, apalagi melihat Purwanto termasuk anak orang yang berkecukupan. Tapi Purwanto tidak ingin memanjakan kekasihnya dengan materi. Ia ingin mendidiknya untuk mandiri. Bahkan ketika ia melamar Aisyah, semua murni hasil kerja kerasnya yang ia tabungkan. Ia tidak mau membebani orang tuanya, walau ayahnya telah menjanjikan segalanya karena Purwanto anak paling tua dari 3 bersaudara. Tapi Purwanto menolak itu semua karena dia sudah berjanji kepada Aisyah untuk menerima dia dengan apa adanya. Dan Aisyah memang menuruti keinginan Purwanto karena dia mencintainya bukan karena harta. Dia mencintai lelaki itu karena kerendahan sifat yang jarang dimiliki lelaki lain. Banyak teman Aisyah yang merasa iri dengan keberuntungannya bisa menikah dengan anak orang kaya. Yang kaya itu kan bapakku, sedangkan aku cuma pegawai rendahan. Aku beruntung bisa memiliki kamu sayangku. Kamu mau hidup bersamaku dan serba kekurangan. Begitu Purwanto menimpali ungkapan istrinya itu setiap ada temannya yang menggunjing tentang rumah tangga mereka. Namun Purwanto tidak memungkiri kalau rumah yang ia tempati bersama istrinya adalah pemberian ayahnya sebagai hadiah pernikahannya. Purwanto tidak bisa menolak itu karena dia takut ayahnya akan marah dan juga kecewa. Aku mengerti mas, aku cukup bahagia hidup bersama kamu karena memang aku mencintai kamu sepenuh jiwaku. Sampai jam 7 malam Sulham ini belum juga terlihat. Mungkin nanti agak malaman dia datangnya. Begitu batin Purwanto. Namun sampai akhirnya hampir jam 8 lebih dia belum juga nampak di terminal. Purwanto berpikir akan repot juga bila harus mencuci sendirian, walaupun ia akan mendapat uang upah yang lebih banyak. Sebuah bus memasuki terminal. Kernet kemudian berteriak-teriak, ayo turun, terminal bis, ayo turun, cepat turun. Purwanto kemudian merasa heran, kenapa kernet itu berteriak menyuruh turun, sedangkan Purwanto tidak melihat satu orang pun yang turun dan keluar dari bus itu. Aneh sekali,
ucap Purwanto membatin. Tidak berselang lama, kernet tadi mengambil Purwanto sambil kipas-kipas tubuh dengan anduk kecil. Capek kali aku hari ini, bah. Penumpangku penuh terus sejak dari Jakarta. Nah, kau cucilah mobilku itu. Nanti aku kasih kau bonus yang lebih banyak. Begitu kata kernet tadi dengan logat Bataknya. Siap bang, jawab Purwanto. Tapi nantilah kau cuci busku itu. Sekarang kita ngopi dulu. Jangan takut, aku yang traktir kau lah. Purwanto pun kemudian mengikuti kernet ke warung kopi. Ayolah, pesan apa yang kau mau? Hari ini aku ketiban rezeki banyak sekali. Waduh, lagi banyak uang kamu bang? Wanita pemilik warung itu ikut bicara. Betul kali kau Mirna. Aku baru saja menurunkan penumpang. Semua bangku terisi penuh. Abang ikut mobil yang mana? Aku selalu ikut mobil Jaka, yaitu Jaka Lestari. Bus yang sudah cukup dikenal sama pelangganku. Kemudian mereka tenggelam dalam nikmatnya kopi panas. Belum habis kopi yang ia minum, handphonenya pun kemudian berdering. Kemudian ia menerima telepon. Sorry Mas Pur, aku harus ketemu sopirku dulu. Kau lanjutkanlah itu, habiskan kopimu dulu. Lalu ia memberikan sesuatu kepada pelayan warung kopi yang sedikit keheranan demi melihat apa yang baru saja ia terima. Bang, ini? Wanita itu memanggil, tapi kernet tadi cuma bilang singkat. Kau ambil sajalah sisa kembaliannya. Wanita yang bernama Mirna itu hanya diam mematung. Dia tidak mengerti maksud dari si kernet tadi. Kenapa dia hanya memberikan selembar daun? Aneh sampean itu. Lihat sendiri Thomas. Orang tadi itu hanya memberiku selembar daun ini, kata Mirna. Iya, saudari tadi aku juga benar-benar merasa heran dengan sikapnya, Mbak. Waktu bus masuk terminal, aku lihat bus itu benar-benar kosong, Mbak, tidak ada penumpangnya. Tapi dia sibuk berteriak-teriak seperti menyuruh penumpang untuk turun. Purwanto menjelaskan kejanggalan itu. Tapi Mbak Mirna, tenang saja, biar uang kopinya aku yang bayar. Tapi aku kasihan loh, seumpama uang yang ia bawa berubah semua menjadi daun. Aku jadi merinding. Jangan-jangan bus tadi semua penumpangnya adalah arwah goib, kata Mirna seraya mengidikkan bahunya. Sebenarnya Purwanto merasa enggan untuk mencuci bus itu. Dia merasa takut kalau benar-benar bus tadi membawa penumpang dari alam lain. Belum lagi rasa herannya yang melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau selembar daun dianggapnya sebagai uang oleh kernet bus itu. Tapi sebagai seorang pekerja, Purwanto ini harus bersikap profesional. Dia tidak mau mengecewakan pelanggannya. Setelah menyiapkan peralatan, Purwanto segera naik ke dalam bus. Maksudnya, ia ingin membersihkan lantai bus dari sampah bekas penumpang. Namun langkahnya terhenti di tangga bus karena dia melihat masih ada seorang penumpang yang tidak ikut turun. Purwanto merinding seketika. Keringat dingin pun kini mulai membasahi tubuhnya. Purwanto yakin kalau orang yang di dalam bus itu adalah salah satu arwah yang ikut rombongan tadi. Sebenarnya Purwanto ingin kembali turun, namun mendadak kakinya terasa lemas dan tidak dapat ia gerakan. Seperti ada kekuatan lain, kakinya malah beranjak memasuki bus. Sampai di depan wanita itu, langkah Purwanto pun kemudian terhenti. Tapi tunggu, Purwanto melihat wanita itu tengah menikmati seekor ikan emas yang cukup besar. Ikan itu terlihat masih hidup dan berusaha meronta dari gigitan wanita tadi. Purwanto mendadak perutnya terasa mual. Dia ingin muntah, tidak tahan melihat kelakuan wanita yang dengan rakusnya melahap ikan yang penuh dengan darah. Mau, kata wanita tadi pendek. Purwanto hanya menggeleng. Mbak, gak ikut turun? Ini terminal terakhir loh mbak. Memang tujuan mbak mau kemana? Purwanto memberanikan diri. Saya mau ke Madiun, jawab wanita itu dengan singkat, sambil mengeluarkan seekor ikan segar yang kemudian ia langsung dilahapnya sampai mengeluarkan darah yang sangat banyak. Berarti mbak harus ganti bus lagi. Oh ya mbak, maaf ya mbak, saya mau mencuci busnya dulu. Saya akan membersihkan lantai bus ini. Wanita itu hanya diam. Dia menyandarkan kepalanya hingga akhirnya tertidur.
Perasaan takut dan gemetar kian mengalir di setiap sendi Purwanto. Bagaimana bisa ia membersihkan sisa-sisa tulang ikan di bawah kedua kaki wanita itu? Tapi Purwanto terkejut, sebab dia tidak melihat kedua kaki wanita itu menapak di lantai, melainkan menggantung atau mengambang, padahal ukuran kursi bus tidak terlalu tinggi. Purwanto semakin yakin kalau wanita itu memang arwah. Maka ia pun berkata pada wanita yang kini tengah memandanginya, "Maaf ya mbak, jangan ganggu saya. Numpang ya mbak, numpang. Saya cuma mau kerja," katanya seperti bergumam. Pandangan wanita itu kian menusuk perasaan Purwanto. Numpang, bayar dong. Hahaha, ternyata arwah juga suka guyon ya. Purwanto pun kemudian mencuci bus itu dengan tergesa-gesa. Beberapa kali dia melihat ke arah wanita yang kini terlihat sedang tertidur itu. Tapi ketika ia ingin mengelap kaca, dia tidak lagi melihat wanita tadi. Purwanto benar-benar diliputi rasa takut yang teramat sangat. Sampai di rumah pun, ia masih memikirkan hal yang benar-benar ganjil. Beberapa kali istrinya bertanya, namun ia tidak mau menjawabnya. Purwanto tidak ingin melihat istrinya kepikiran tentang pekerjaan barunya. Namun ia tidak bisa menyembunyikan perasaan takutnya, manakala Zulham mendesaknya untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Itulah sebabnya kalau malam Jumat terkadang aku malas buat kerja. Bukan baru kali ini saja. Beberapa waktu lalu temanku juga sudah pernah mengalami hal semacam itu. Bahkan seorang kondektur memberikan tip untuknya, namun semua bukan uang. Ya seperti kernet itu, dia juga menerima daun kering. Mulai saat itu dia jarang bekerja dan akhirnya keluar dari terminal ini. Begitu cerita Zulham. "Tapi Mas Zul, apa nggak takut?" tanya Purwanto. "Ya sebenarnya takut sih, tapi mau gimana lagi, nyari kerjaan kan susah. Jadi ya udahlah, dibikin enjoy saja." Iya mas, kita kerja jangan dijadikan beban. Kita terima rezeki yang kita dapat sebagai barokah." Bus pertama masuk, mereka berdua langsung mencuci bersama. Begitu seterusnya. Sampai jam 12, mereka pun ikut istirahat di warung Mbak Mirna. Mereka memesan kopi dan Mbak Mirna pun kemudian bercerita tentang si kernet Batak itu. "Sudah, sampai hari ini dia itu belum kesini loh. Masa sih dia kasih aku daun? Dikiranya aku dagang-dagangan kali ya? Jangan-jangan dia sakit mbak karena hawa arwah-arwah itu ya?" "Ya mungkin juga mbak." Obrolan mereka kemudian terhenti saat melihat kernet yang orang Batak itu datang. "Baru kali ini aku dapat penumpang isinya jin semua. Aku benar-benar rugi bah." "Memang abang ini dapat penumpang dari mana?" tanya Mbak Mirna. "Nah itulah yang aku tidak mengerti. Setiap kali lewat di depan TPU selalu saja bus berhenti dan 1 atau 2 penumpang itu naik." "Ya apa abang tidak curiga kalau itu kan pemakaman? Terus mereka datang dari mana?" tanya Zulham. "Nah itulah yang aku bingung. Tidak seorang pun dari kami yang punya firasat buruk. Sampai di perjalanan ya juga seperti itu. Malah di jalan tol kami juga dihentikan oleh beberapa orang. Mestinya kami sadar, sebab semua penumpang memakai pakaian yang berwarna sama, yaitu putih. Dan yang paling buat aku heran, bus tidak pernah mengisi bahan bakar, seperti yang selalu kami lakukan setiap perjalanan." Kernet orang Batak tadi menghentikan ceritanya, kemudian dia menyeruput kopi hangat. Selesai minum kopi, Purwanto dan juga Zulham merebahkan tubuhnya di bangku tempat tunggu penumpang. Belum lagi Purwanto tertidur, dia merasa saku celananya seperti ada yang merogohnya. Purwanto tidak langsung bangun. Ia membiarkan tangan jahil itu semakin dalam masuk ke saku celananya. Orang yang ingin berbuat jahat itu mungkin menyangka kalau korbannya telah tidur lelap, maka ia pun semakin berani dan leluasa untuk bergerak. Purwanto sudah merasakan kalau dompetnya mulai bergerak naik. Saat itulah dengan sigap tangan Purwanto mencekal lengan sang pencopet. Terkejut mengetahui korbannya kini mencekal lengannya, copet itu segera menarik lengannya dengan keras.
Namun Purwanto tidak melepaskan cengkramannya itu. Malah kini dia menarik lengan si copet hingga wajahnya mencium kursi kayu. Copet itu mengaduh kesakitan. Purwanto bangkit kemudian membangunkan Sulham yang sudah tertidur. "Copet Masul," serunya. Sulham pun terbangun. Dia mengawasi sejenak copet tadi. Mungkin Sulham berpikir barangkali mengenal copet itu. Sulham memang agak kasar wataknya. Dia melayangkan tinjunya ke wajah si copet. "Jangan mas, biarkan dia pergi. Toh dompetku masih ada kok." "Iya, karena kamu masih melek Pur. Coba kalau kamu sudah tidur, habislah dompetmu itu berpindah tangan," balas Sulham menahan emosinya. Mendengar ada keributan, maka beberapa orang yang memang belum tidur segera mendatangi mereka. Yang setelah tahu duduk persoalannya, mereka pun akhirnya tersulut emosi. Mereka mengejar copet nahas itu hingga babak belur. Sia-sia Purwanto ini melerai mereka. Akhirnya dia hanya bisa mengelus dada saat si copet digelandang pihak keamanan terminal. Sejak kejadian itu, kini Purwanto menjadi bahan cerita layaknya seorang superhero. Kemana dia melangkah pasti selalu ada yang menyapanya. Kedatangan Purwanto kini banyak yang menunggu. Mereka berusaha ingin mengenal pribadinya. Seperti juga malam ini, kebetulan Purwanto merasa kurang enak badan, dan dia pun memutuskan untuk tidak ke terminal. "Piye to Pur, kalau kamu ora mangkat aku ya cuma sendirian. Ayolah berangkat, biar nanti aku saja yang mencuci. Kamu cuma nemenin aku tok." "Aduh maaf mas, aku ndak bisa, barangkali besok. Ya aku siap lagi lah besok malam." Akhirnya Sulham bekerja sendirian. Setelah mencuci mobil pertama, dia beristirahat sambil menunggu kedatangan bus berikutnya. Lama-lama dia mendengar suara seorang wanita meminta tolong. Sulham memasang telinganya agar dapat menangkap asal suara tadi. "Aduh, tolong aku." Suara itu semakin dekat. Akhirnya dia merasa yakin kalau erangan wanita minta tolong itu berasal dari dalam bus yang terparkir di sebelah sana, sebelah belakang tempat ia duduk. Untuk beberapa saat, Sulham hanya terdiam. Ia berpikir, mana mungkin ada wanita di dalam bus. Tapi bisa saja, mungkin istri sopir atau kernet yang ikut bus malam itu. Berkali-kali suara itu terdengar dan sempat menyayat hatinya. Maka ia memutuskan untuk melihat ke dalam bus itu. Sampai di dalam, ia terperangah. Ia melihat seorang wanita tengah berbaring di bangku paling belakang. Wanita itu kemudian mengerang. Tangannya menggapai-gapai meminta pertolongan. Wanita tadi terbaring dengan posisi bagian kedua paha yang mengangkang. Sulham melihat dengan jelas paha wanita tadi kini mulai basah oleh cairan. Sulham tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kedua paha wanita itu kini telah berlumuran darah. "Aduh, sakit. Tolong aku," pintanya saat melihat Sulham. Sulham pun mendekati wanita yang langsung mencekal lengannya. Namun dia merasa aneh sebab tangan wanita itu terasa sangat dingin sekali. Berkali-kali wanita itu mengerang dan berteriak histeris. Sampai akhirnya Sulham mendengar suara tangisan bayi itu. Kepala wanita itu terkulai dengan lemas. Sulham tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa takut sebab peristiwa ini sepertinya tidak wajar. Di luar akal sehat tentunya. Seorang wanita ada di dalam bus kemudian melahirkan. Namun di sisi lain ia merasa iba melihat penderitaan wanita tersebut. Sejenak ia berpikir. Lalu ia segera mendatangi Mirna yang pada saat itu tengah melayani beberapa orang yang memesan kopi. "Ada apa Thomas? Seperti habis melihat hantu saja kamu," seloroh Mirna. Dia melihat Sulham yang lari tergopoh-gopoh. "Aku nggak tahu apa dia setan atau manusia, tapi kasihan loh mbak. Wanita itu melahirkan sendirian tanpa ada yang menolong," jelas Sulham kepada Mirna itu. Dan hampir saja bersamaan mereka berseru, "Wanita melahirkan?" "Iya mbak, makanya aku kesini. Barangkali mbak bisa menolongnya." "Di mana?" "Itu di bus maju mundur." "Ya wes, aku kesana tapi kamu temenin aku yo."
Mirna beserta 2 orang pria lainnya mengikuti Sulham. Mereka tergesa-gesa naik bus, ingin melihat kebenaran cerita Sulham itu. Tapi setelah mereka di atas bus itu, mereka tidak melihat siapa-siapa. Sulham mencari-cari ke setiap sudut, namun wanita tadi sudah tidak ada di tempatnya. Sulham merasa seluruh bulu kuduknya itu merinding. "Mana Mas Sul?" tanya Mirna. "Sumpah, tadi aku melihat dia di sini tidak sadarkan diri. Mungkin terlalu banyak darah yang keluar." Memang benar apa yang dikatakan Sulham, sebab bau anjir darah itu tiba-tiba menyengat menusuk penciuman mereka. Dan di lantai bus itu masih tercecer bekas noda darah. Iya benar, ini darah. Tapi, kemana wanita itu? Apa dia pergi setelah melahirkan ya? Mirna seperti bergumam. Aneh ya, masa wanita baru melahirkan sudah bisa bergerak normal membawa bayinya? Mungkin dia memang hantu. Dan benak mereka pun kemudian dipenuhi dengan tanda tanya. Sore sebelum berangkat, Sulham datang ke rumah Purwanto. Ia ingin melihat kondisi sahabatnya itu. Mudah-mudahan dia benar-benar baik-baik saja, pikirnya. "Masuk Thomas, beginilah keadaan rumahku," kata Purwanto menyambut kedatangan sahabatnya. "Wih, omahmu apik tenan Pur, kalau rumahku persis kandang kambing, berantakan," seloro Sulham. "Bu Ne, tolong buatin kopi buat Mas Sul," serunya memanggil istrinya. "Iya Mas, 1 apa 2? Saut istrinya dari dalam. "Ya 2 toh, aku juga kepingin ngopi kok Bu." Tidak lama istrinya keluar membawa 2 gelas kopi. "Monggo Mas Sul, diminum kopinya." Aisyah kemudian mempersilahkan Sulham. "Enggak, jadi ngerepotin aja ya Mbak Yu," sambil ngopi dan juga menghisap rokok. Mereka pun kembali membicarakan hal-hal aneh yang mereka temui di terminal. Selepas maghrib, Purwanto pun siap berangkat. Sebelumnya istri dan juga anaknya cium tangan terlebih dahulu. "Ya, nanti aku mau beli pesawat ya," seru anak Purwanto merengek. "Jangan dong, pesawat itu kan mahal loh. Lagi pula mau mendarat di mana?" seloro Purwanto. "Bukan pesawat beneran ya. Itu pesawat yang digantung, kan pakai baterai. Nanti cuma muter-muter, terus ada suaranya ngeng-ngeng gitu," balas si anak menerangkan. "Fauzan, kamu kok minta mainan melulu? Kasihan kan ayahmu cari uangnya capek," Aisyah menimpali. "Nggak apa-apa kok Bu, yang penting anak kita seneng." "Oke, nanti besok ayah pulang bawa pesawatnya ya." "Iya ayah." "Wah, mantap lah, besok ayah beli pesawat," teriak Fauzan kegirangan. "Tuh kan Mas, tuman Mas, aku takut Fauzan jadi anak yang manja nanti." "Sudahlah Bu, namanya juga anak-anak." Purwanto berusaha membujuk istrinya, dan Aisyah terpaksa menyerah. Dia kembali masuk ke dalam. Sesamanya di terminal, Sulham sudah lebih awal tibanya. Mereka pun berdua duduk dekat para calo dan juga kernet bus yang tengah main catur atau sekedar ngopi. "Halo Mas Pur, kemarin katanya kamu sakit ya?" Kernet asal Batak itu pun menyambut kedatangan Purwanto dan juga Sulham. "Bukan sakit bang, cuma kurang enak badan, mungkin masuk angin," sahut Purwanto. "Tapi sekarang sudah sehat kau. Seperti yang abang lihat bang, aku sudah siap bekerja lagi." "Mas Pur, seandainya Mas mau, kalau siang Mas iseng di rumah, datanglah ke sini. Mas bisa jadi calo bus, lumayan loh, buat cari tambahan," timbal seorang yang memang seorang calo. "Waduh, terima kasih banyak atas tawarannya, tapi aku pasti ngantuk, kerjaku kan malam sampai pagi," balas Purwanto. "Pokoknya buat Mas Purwanto kami memberikan tempat dimanapun Mas mau bekerja, dan kebetulan nanti malam aku ada borongan antar bunga keluar kota. Kalau kebetulan Mas tidak ada cucian mobil, ya monggo Mas ikut aku, hitung-hitung cari pengalaman," seorang sopir angkot menawarkan diri. Dan sebuah bus memasuki terminal, kemudian menurunkan penumpang yang hanya tinggal beberapa orang saja. Setelah itu bus menepi ke tempat biasa untuk dicuci. Purwanto dan juga Sulham sudah siap dengan peralatan cuciannya. Purwanto menyapu lantai bus itu dan Sulham menyiapkan kain pel.
Namun baru beberapa kursi mereka bersihkan, di kolong kursi mereka menemukan sebuah bungkusan kantong plastik warna hitam. Purwanto dan juga Sulham membuka bungkusan itu. Betapa terkejutnya mereka, sebab mereka mendapati lembaran uang yang sangat banyak sekali. Purwanto dan Sulham gemetaran melihat uang sebanyak itu. Seumur hidup mereka baru pertama kali mereka memegang uang yang nilainya mungkin ratusan juta rupiah. Walaupun Purwanto anak orang kaya, dia belum pernah memegang uang dalam jumlah yang begitu banyak segitu. Mereka berdua penasaran, mungkin saja ada benda lain yang terjatuh. Dan benar saja, di dekat mereka tadi itu menemukan bungkusan tepat di sela antara kaki kursi dan badan mobil terselip sebuah handphone. Pur, itu, kamu lihat ini, handphone Pur. Apa mungkin ini juga milik orang yang sama dengan pemilik bungkusan ini? Bisik Sulham memperlihatkan sebuah handphone. Mudah-mudahan iya ya, sehingga nanti kita bisa menghubungi nomor yang ada di HP itu. Jangan Pur, lebih baik kita menunggu ada telepon masuk HP ini saja. Aku takutnya kalau kita yang telepon, nanti dia cuma ngaku-ngaku saja, padahal dia cuma kenalan biasa. Benar juga alasan Sulham. Jadi mereka kini berembuk di warung kopi milik Mbak Mirna. Apa sih yang kalian bicarakan? Kok pakai bisik-bisik segala? Rahasia ya? Tanya Mbak Mirna ingin tahu. Oh, enggak loh Mbak. Kami menemukan bungkusan dan juga handphone di dalam bus. Handphone? Lantas bungkusan itu isinya apa yo? Uang Mbak. Jelas Purwanto. Uang? Berapa jumlahnya? Entahlah, kami belum menghitungnya. Yang jelas banyak banget Mbak. Apa yang harus kami lakukan Mbak? Sulham meminta pendapat Mbak Mirna. Begini saja, kita panggil sopir berikut kernet dan juga kondekturnya, juga keamanan terminal ini. Mereka akan menjadi saksi. Untuk sementara bungkusan dan handphone itu biar taruh di sini saja. Bagaimana? Mbak Mirna memberikan solusi yang disambut baik oleh Sulham dan juga Purwanto. Kini keamanan terminal dan juga kondektor bus sudah datang. Kemudian mereka berembuk sambil menunggu telepon dari handphone tadi berdering. Untunglah kalian yang menemukan. Kalau orang lain aku tidak yakin akan melihat uang sebanyak ini untuk dikembalikan. Terima kasih Pur, Sulham, kalian orang yang jujur dan juga orang yang baik, kata keamanan dan juga sopir memuji kejujuran mereka. Tidak lama berselang, suara telepon dari handphone yang mereka temukan berdering. Halo, dengan siapa saya bicara? Mirna yang menjawab. Saya istri dari pemilik handphone yang Mbak pegang sekarang. Saya mau tanya dari mana Mbak mendapatkan handphone suami saya, kata suara itu di seberang. Oh begitu ya Bu. Tadi teman saya mau mencuci bus langit biru Bu, menemukan handphone ini. Nama ibu siapa? Nama saya Erna. Suami saya Syuman. Menurut cerita Ibu Erna, suaminya yang bernama Syuman itu habis menjual lapak dagangannya di Jakarta karena akhir-akhir ini dia sering sakit-sakitan. Lapaknya itu kan dibeli oleh seseorang dengan harga yang lumayan tinggi, dan uang itu ia simpan di dalam bungkus plastik berwarna hitam dengan maksud agar tidak mencolok bagi orang yang berniat jahat. Berapa jumlah uang kalau boleh saya tahu? Tanya Mirna. Tidak kurang tidak lebih 350 juta. Coba Mbak cek, balas Ibu Erna. Kemudian Mirna disaksikan keamanan dan kondektur juga Sulham dan juga Purwanto menghitung jumlah uang yang memang berjumlah seperti yang Ibu Erna katakan. Betul Bu, kapan mau diambil ke sini Bu? Nanti saya tunggu suami saya, balas Ibu Erna. Sekitar jam 10, dua buah sepeda motor masuk parkiran terminal. Mereka adalah Ibu Erna bersama suami dan juga kedua anaknya. Mirna dan juga yang lainnya menyalami mereka. Ini suami saya dan ini kedua anak saya. Sementara itu Mirna mengeluarkan uang dan handphone dari laci mejanya. Ini uang dan juga handphone Ibu, tolong dicek kembali. Mirna menyerahkan bungkusan uang dan juga handphone yang kemudian dihitung jumlahnya oleh Ibu Erna. Masih utuh Pak, untunglah yang menemukan ini orang yang baik. Coba kalau orang jahat, habislah kita Pak. Di Jakarta tak punya lapak, terus buat dagang di kampung gak ada modal, kata Ibu Erna kepada suaminya. Iya Bu, mungkin Bapak ketiduran. Bapak hanya ingat tas gedong saja tanpa memeriksa yang lain.
Pak Syuman lalu membisikkan di telinga istrinya. "Nah Mbak, sebagai tanda terima kasih, kami ingin memberikan sedikit uang untuk rokok dan juga kopi. Terimalah." Ibu Erna memberikan uang kepada Mirna. "Maaf Bu, yang menemukan itu adalah mereka berdua, maka yang berhak menerima ini adalah mereka," kata Mirna kemudian memberikan uang itu kepada Purwanto dan juga Zulham. Mereka berdua saling berpandangan seakan meminta pendapat masing-masing. "Terimalah Zul, Pur, mereka ikhlas memberi uang ini kepada kalian atas kejujuran kalian," kata Mirna. "Tapi itu sudah kewajiban kami untuk membantu orang lain," balas Purwanto. "Begini saja, kami tidak mau menerima uang yang sudah kami berikan dengan ikhlas, jadi tolong hargai kami, sebab ada pepatah mengatakan, meminta tidak diberi itu wajar, tapi memberi tidak diterima itu menyakitkan. Jadi terimalah, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih." Itu kata terakhir dari Ibu Erna sebelum kembali. Setelah kepergian Ibu Erna dan keluarganya, maka Purwanto dan juga Zulham berembuk dan mereka berniat membagikan uang yang jumlahnya lumayan banyak. Purwanto dan juga Zulham mengambil masing-masing 1 juta saja. Selebihnya mereka serahkan kepada Mirna, yang juga dibagikan kepada keamanan dan juga kondektur bus tadi. Dan tepat jam 12 malam, Purwanto diajak untuk mengantar kiriman bunga ke kota. Maka ini merupakan pengalaman pertama Purwanto menjadi kernet angkot. Pemandangan malam di kota Pemalang terlihat sepi. Beda dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, atau Bandung misalnya. Kota-kota besar yang selalu ramai hingga malam hari, hingga nyaris tidak pernah sepi. Maka pantas bila kota itu berjuluk kota yang tidak pernah tidur. Pagi itu Purwanto membawa uang cukup banyak. Aisyah, istrinya pun nampak senang. Purwanto mengajak mereka untuk ke mall untuk membeli pakaian baru. Namun istrinya menolak. Dia lebih suka menyimpan uang untuk keperluan lain daripada untuk keperluan yang tidak terlalu penting. Purwanto pun mengalah. Dia hanya membeli mainan pesawat terbang menuruti permintaan anaknya. Sedangkan dia dan juga istrinya hanya menikmati makan bersama di mall itu. "Mas, sebaiknya kita jangan sampai keseringan makan-makan seperti ini Mas. Boros, makanan ini kan makanan mahal Mas." "Iya Bu, tapi kan cuma sekali-kali saja. Ini juga karena ada rezeki yang tidak terduga Bu." Setelah menikmati hidangan, mereka pun akhirnya pulang. Sore ini udara terasa sangat dingin. Purwanto merasa malas untuk pergi bekerja. Dia hanya duduk di teras rumahnya sambil menikmati segelas kopi. Mendung menutupi langit sebelah barat, pertanda hujan akan segera turun. Istrinya pun menyarankan untuk tidak berangkat bekerja. Dia khawatir terjadi sesuatu seperti hari-hari yang lalu. Aisyah masih kepikiran cerita suaminya tentang bus yang menurunkan penumpang padahal tidak ada penumpang seorang pun. Dia juga ingat cerita suaminya tentang wanita yang memakan ikan mentah, juga cerita tentang Zulham yang melihat wanita melahirkan di dalam bus namun menghilang begitu saja. "Aku takut kalau Mas nanti kenapa-napa, apalagi malam nanti malam Jumat Mas," kata Aisyah khawatir. "Sudahlah, kita tidak usah mengaitkan malam ini dan juga itu. Semua malam itu sama saja. Yang penting kita ambil hikmahnya saja," jawab Purwanto meyakinkan istrinya. Maka dengan berpikiran positif, Purwanto pun berangkat bekerja. Begitu langkah kakinya pun menginjak terminal, hujan turun dengan derasnya. Purwanto berlari kecil menuju tempat biasa dia dan Zulham mangkal kala itu. "Mas Pur, di sini saja duduknya. Nanti aku buatin kopi," suruh Mirna dari warungnya. Purwanto hanya mengangguk. "Ayolah sini, nggak baik sendirian." Akhirnya Purwanto pun mendekat, kemudian Mirna membuatkan kopi untuknya. Hujan turun semakin deras, diselingi suara guntur yang menggelegar, membuat suasana semakin dingin dan juga mencekam. Dalam hati Purwanto berkata, mana mungkin ada bus yang mau dicuci dalam keadaan hujan selebat ini. Berkali-kali dia mengawasi pintu masuk, namun tidak ada satu bus pun yang terlihat masuk ke terminal itu. Berkali-kali pula ia mengarahkan pandangan matanya berharap kalau Zulham secepat mungkin tiba di situ. Namun yang ditunggunya itu belum juga terlihat batang hidungnya.
Atau mungkin Sulham tidak datang malam ini. Sampai hujan agak reda, Sulham belum juga datang. Purwanto tenggelam dalam lamunannya sambil menghirup kopinya. Terkadang terlintas dalam pikirannya untuk mencari pekerjaan lain yang tidak perlu keluar malam, pekerja normal dan layaknya seorang karyawan. Pergi pagi dan pulang pada sore hari, lembur malam mungkin hanya sekali saja, tapi mencari pekerjaan bukan hal yang mudah. Masih banyak perusahaan yang terancam gulung tikar karena belum banyak permintaan dari konsumen di luar negeri. Kalaupun ada, mungkin hanya 1-2 perusahaan besar yang masih mampu bertahan dari krisis moneter ini. Bus pertama masuk. Setelah menurunkan penumpang bus, kemudian merapat ke tempat pencucian. Purwanto pun segera menyiapkan peralatan cuciannya. "Sendirian, Mas? Kemana Mas Sulham?" tanya kernet seraya menepuk pundak Purwanto. "Entahlah Mas, mungkin dia nggak datang, ya karena hujan lebat begini. Biarlah aku bekerja sendirian malam ini, gak apa-apa," sahut Purwanto, kemudian mulai membuka pintu bus untuk membersihkan lantai. Sebelum mencuci, Purwanto memohon doa keselamatan agar diberikan kelancaran dan keselamatan dalam bekerja. Mulut Purwanto pun selalu mengucapkan sholawat untuk mengurangi beban bekerja sendirian. Setelah menyapu dan juga mengepel lantai, Purwanto membersihkan atap mobil, baru pada kaca depan dan badan mobil. Terakhir baru bagian roda. Setelah semua dirasa sudah bersih, Purwanto kembali ke warung Mirna untuk minta dibuatkan kopi. "Wah, malam ini sendirian ya Mas?" tanya Mirna. "Iya Mbak, mungkin karena hujan Masul jadi nggak datang," balas Purwanto. Dia merasa tubuhnya menggigil. Dia segera memakai jaketnya, lalu dia ingin melepas lelah sebentar. Baru saja dia berniat rebahan, sebuah bus masuk dan menurunkan penumpang yang tersisa beberapa orang. Setelah itu, bus merapat ke tepi dekat trotoar, tapi bukan di tempat pencucian itu, berarti bus tidak perlu dicuci. Purwanto pun melanjutkan niatnya untuk tiduran, namun belum sempat matanya terpejam, Purwanto mendengar suara seorang wanita tengah ngedumel sendirian. Purwanto kemudian membuka matanya. Dia melihat seorang wanita muda tengah bersusah payah naik ke atas tangga untuk membersihkan atap bus itu. Baru kali ini Purwanto melihat seorang wanita mencuci bus, dan siapa wanita itu? Apakah dia juga memang seorang pencuci yang sama seperti dia dan juga Sulham? Tanya di hatinya. Sebab selama ini dia belum pernah melihat wanita itu. Bahkan Sulham pun belum pernah bercerita tentang wanita tadi. Purwanto ingin menolongnya, tapi ia tidak disangka-sangka mengambil alih pekerjaan wanita itu. Maka dia hanya berpura-pura tidur, namun perhatiannya tertuju pada setiap gerak wanita yang kini sudah berada di atap bus itu. Wanita itu masih cukup muda. Purwanto dapat melihat jelas wajahnya yang terlihat di bawah siraman bias lampu terminal. Namun ada yang janggal pada pakaian yang dipakainya. Wanita itu mengenakan pakaian layaknya baju panjang hingga batas mata kakinya. Warnanya yang putih sudah nampak lusuh dan memudar, serta banyak noda tanah kotor dan sudah banyak yang terkoyak. Dan yang lebih membuat mata Purwanto tidak berkedip, demi melihat baju wanita tadi banyak noda merah seperti darah yang memenuhi bagian bokong hingga pahanya. Kini wanita itu sudah turun dari atap bus itu, tangannya seperti meremas-remas pinggangnya seakan menahan rasa sakit. Purwanto benar-benar tidak tega melihatnya. Ia berniat menolongnya dan ia pun bangun dari kursi tempat ia tiduran. Namun, sebelum dia melangkah ke sana, suara Mirna memanggilnya. Purwanto pun kemudian mendekat. "Ini loh Mas, aku bawa wedang jahe buatan ibu untuk mengusir hawa dingin. Monggo Mas Pur, diminum," kata Mirna sembari dia menyerahkan gelas berisi wedang jahe. "Matur suwun Mbak, terima kasih. Apa Mbak pernah lihat wanita mencuci bus sebelum ini Mbak?" tanya Purwanto pada Mirna. "Belum, aku belum pernah melihat seorang wanita mencuci bus. Di mana dia Mas Pur?" tanya Mirna. Purwanto kemudian menuju ke arah di mana wanita tadi mencuci bus, namun Purwanto tidak lagi melihat wanita itu. Purwanto kemudian berusaha mencari-cari wanita tadi, namun dia tetap tidak dapat menemukan keberadaannya.
Penasaran, Purwanto mendekati bus yang baru saja dicuci wanita tadi. Tapi benar-benar aneh, sosok wanita itu benar-benar telah raib entah kemana. Berkali-kali Purwanto mengelilingi bus tadi. Sungguh hal yang di luar akal, sebab tidak ada sedikit pun bekas air atau alat pembersih. Purwanto mulai berpikir kalau sosok wanita yang ia lihat mungkin sosok arwah seperti yang sering ditemui di terminal ini. Setelah ia kembali ke warung, ia menyatakan kalau sosok wanita tadi sudah tidak ada. Apa mungkin dia juga arwah seperti yang pernah aku lihat ya mbak? Tanya Purwanto. Mungkin juga iya, sebab memang sudah sering terjadi hal seperti itu di sini. Dulu sewaktu ibuku masih sering di sini, ibu juga sering menemukan keganjilan seperti itu. Menurut ibu, terminal ini dulunya adalah tempat pemakaman umum yang besar. Mirna mengingat cerita ibunya dulu. Jadi apa pernah kamu lihat? Sebenarnya itu pernah terjadi di dunia nyata. Seperti yang barusan kamu lihat itu, wanita tadi adalah istri simpanan pengemudi bus itu. Wanita itu terlalu banyak menuntut pada suaminya hingga si suami itu kesal. Dia menyuruh istrinya untuk mencuci bus meski dalam keadaan hamil. Bahkan hingga wanita itu mengalami keguguran, dia harus tetap mencuci bus itu hingga suatu ketika wanita itu terjatuh dari atap bus yang dia cuci. Ya sungguh mengerikan. Jadi selama ini Mbak sudah tahu cerita tentang keanehan yang sering terjadi di sini? Tanya Pak Purwanto dengan rasa tidak percaya mendengar cerita Mirna. Aku sejak masih remaja itu ikut ibu di terminal ini. Ibu banyak tahu tentang kejadian-kejadian di terminal ini. Aku juga sudah mendengar kalau wanita yang melahirkan itu adalah wanita simpanan sopir. Dia selalu ikut suaminya meskipun dalam keadaan hamil besar. Wanita itu melahirkan di dalam bus di terminal ini. Namun karena tidak ada yang menolongnya, dia kehabisan darah dan akhirnya meninggal dunia. Sedangkan bayinya selamat dan dirawat oleh ibu supir tadi. Mirna menceritakan secara gamblang tentang apa yang ia sudah ketahui dari cerita ibunya. Apa mungkin kernet orang Batak itu pun membawa penumpang hantu yang semuanya turun di terminal ini? Tanya Purwanto yang kini mulai memahami apa sebenarnya yang terjadi. Mungkin juga kernet itu membawa arwah dari kota yang memang meninggal di sana, dan arwah-arwah itu ingin tenang di kampung halamannya. Sekarang Purwanto semakin yakin kalau terminal ini memang bekas tempat pemakaman umum seperti yang diceritakan Mirna tadi. Kini hatinya diliputi kebimbangan. Akankah dia bertahan tetap bekerja di sini dengan resiko akan mengalami hal-hal yang mistis itu? Atau dia akan keluar dari terminal mencari pekerjaan yang lebih layak? Namun mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Purwanto kembali termangu dalam kesendirian di tempat cucian bus itu. Tiba-tiba saja dia mendengar suara rengekan tangis seorang bocah kecil. Dia mencari asal suara tadi. Dan ketika dia melewati bus yang tadi dicuci wanita misterius itu, dia melihat seorang anak laki-laki kecil, bahkan sangat kecil dibandingkan anak pada umumnya. Kulit anak itu hitam legam dengan bola mata merah menyala, menatap ke arah Purwanto, dan Purwanto bergidik ngeri ketika bocah itu menghampirinya. Om, tolong aku om, carikan ayahku om, kata bocah itu dengan suara parau. Perlahan Purwanto memberanikan diri mendekati bocah berkepala gundul itu. Memang kemana ayahmu nak? Tanya Purwanto hati-hati. Aku tidak tahu om, aku ketiduran, biasanya aku dimasukkan ke dalam tas. Tapi tadi ayah menyuruhku untuk mencari uang di antara penumpang. Karena aku mengantuk, aku tidak masuk ke dalam tas. Tapi aku tertidur di sini. Cerita si bocah membuat Purwanto terperangah. Jadi kamu ini apa dan siapa? Kok kamu masuk ke dalam tas segala dan disuruh cari uang? Aku adalah peliharaan ayah. Sekarang aku tidak tahu harus pulang kemana. Kalau om mau menolongku, bawa aku ke tempat om. Aku akan mengabdi kepada om, mencari uang sebanyak yang om mau, kata bocah itu dengan sungguh-sungguh. Purwanto sempat berpikir untuk memelihara bocah itu, tapi hatinya menolak karena dia bukan manusia. Dia adalah sejenis makhluk pesugihan yang terlantar karena ditinggal oleh tuannya. Ada apa Topur? Kamu seperti mencari sesuatu ya? Tanya Mirna. Kemudian Purwanto menceritakan apa yang baru saja ia alami. Dan alangkah terkejutnya Purwanto ketika tangannya menyentuh saku celananya yang terasa menggembung
Saat dia merogoh, dia merasa menyentuh gulungan kertas yang masih baru. Benar saja, kini di tangan kanannya tergenggam lembar-lembar uang kertas yang jumlahnya cukup banyak. Uang itu ia taruh di lantai, kemudian dia pergi meninggalkan terminal. Dan cerita pun akhirnya selesai ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian terhibur. Dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.